Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Bang Syarif ID. Kali ini kita akan membahas ya teman-teman, pengalaman tidak bayar pinjol ilegal. Buat teman-teman semua yang sedang terjebak di aplikasi pinjol ilegal, nah kita akan bagikan pengalaman gagal bayar atau tidak mampu atau tidak bayar pinjol ilegal, risiko dan dampaknya apa saja ya teman-teman. Jadi pinjol online ilegal ini teman-teman, pinjaman online ilegal ini telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang banyak dipilih masyarakat, terutama kalian ya teman-teman semua. Nah, banyak sekali teman-teman semua, teman-teman kita yang tidak mampu melunasi atau kesulitan dalam membayar pinjaman mereka ya. Akibatnya teman-teman semua, banyak yang memilih untuk tidak membayar pinjol. Nah, gua sarankan kepada kalian, pinjol ilegal itu ya tidak masuk slik OJK teman-teman semua, tapi mereka hanya meneror kita berupa ancaman, intimidasi, hinaan ya teman-teman. Di Indonesia, kekerasan itu tidak diperbolehkan teman-teman. Jika ada kekerasan, tinggal divideokan dan viralkan. Maka tim kepolisian akan bergerak secara cepat teman-teman untuk menangkap tindak pelaku pidana ya. Tindak pidana kekerasan kepada masyarakat Indonesia teman-teman semua ya. Polisi sangat cepat bergerak teman-teman. Yang jelas wajah pelaku jelas. Yang jelas polisi akan bergerak secepat mungkin menangkap tindak pelaku kekerasan ya. Nah, ada beberapa teman-teman semua alasan mengapa seseorang atau teman-teman kita yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ya. Yang pertama, tidak mampu secara finansial dan memaksakan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal ya. Jadi mereka tidak mampu membayar, tapi mereka mengambil pinjaman ya. Kadang heran juga gua teman-teman ya. Dan banyak juga teman-teman kita semua di luaran sana yang depresi, bahkan bisa saja melakukan tindakan yang tidak diinginkan dengan melakukan pinjol ya, dengan tidak mampu membayar pinjol. Sehingga mereka diintimidasi, dihina, dicaci maki, diancam, bahkan diteror, sehingga mereka down mentalnya teman-teman, dan mereka tidak mampu melanjutkan kehidupan mereka lagi ya. Jadi resiko gagal bayar, risiko pinjol ini, risiko meminjam di aplikasi pinjol ini sangat-sangat gila teman-teman semua ya. Ini gue kasih tahu kalian agar kalian mentalnya selalu semangat walaupun ada hutang pinjol ya. Jadi teman-teman semuanya, pengalaman dan juga resiko tidak membayar pinjol ilegal ya. Tidak membayar pinjol ilegal memiliki risiko yang cukup besar teman-teman. Pinjol ilegal tidak terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Mereka tidak terdaftar dan tidak diawasi ya. Sehingga mereka tidak terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di OJK. Akibatnya, mereka dapat melakukan penagihan yang tidak wajar bahkan ilegal kepada peminjam yang tidak membayar ya. Berikut beberapa risiko yang terjadi jika tidak membayar pinjol ilegal. Yang pertama, penagihan tidak wajar ya, penagihan yang tidak wajar. Nah, penagihan tidak wajar ini maksudnya gimana Bang? Maksudnya teman-teman, pinjol ilegal sering menggunakan cara-cara penagihan yang tidak wajar, bahkan ilegal untuk menagih hutang dari peminjam. Cara-cara tersebut antara lain melakukan teror dan intimidasi baik kepada peminjam maupun kepada orang-orang di sekitarnya seperti keluarga, teman, atau rekan kerja. Kan nggak masuk akal ya teman-teman. Yang meminjam siapa? Ya, yang diteror siapa? Kadang yang meminjam itu melarikan diri, diteror keluarganya. Kan nggak masuk akal teman-teman ya. Itulah gelapnya sisi pinjol ilegal ya. Kemudian menyebarkan data pribadi peminjam seperti nomor telepon, alamat, atau foto ya ke media sosial atau platform online lainnya. Yang selanjutnya, melakukan pemalsuan dokumen seperti surat kuasa, penagihan, atau surat pernyataan hutang ya. Jadi pinjol ilegal juga bisa melakukan tindakan kriminal teman-teman semua ya. Tindakan kriminal dalam beberapa kasus pinjol ilegal bahkan melakukan kegiatan tindakan kriminal kepada peminjam yang tidak membayar seperti penculikan, pemerasan, atau penganiayaan ya. Kalau sudah melakukan tindak kriminal seperti ini, kalian tidak boleh ya melunasi hutang kalian karena sudah ada indikasi ancaman berupa penculikan, pemerasan, atau penganiayaan seperti itu teman-teman. Sengketa hukum ya. Sengketa hukum di sini maksudnya seperti ini teman-teman. Jika peminjam tidak membayar hutang, pinjol ilegal dapat menggugat peminjam ke pengadilan. Jika peminjam kalah dalam gugatan, maka peminjam harus membayar hutang beserta bunga dan biaya perkara. Tapi jarang sih teman-teman ya, pinjol ilegal itu nggak bakalan berani melakukan sengketa hukum karena hutang tidak berseberapa,
proses ke hukum itu ribet teman-teman semua. Seperti itu ya. Jadi teman-teman semua, dampak tidak membayar pinjol ilegal ya, tidak membayar pinjol ilegal dapat berdampak negatif bagi peminjam ya, seperti baik secara psikologis maupun finansial. Psikologis ya, peminjam yang tidak membayar pinjol ilegal dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini disebabkan oleh teror dan intimidasi yang dilakukan oleh pinjol ilegal ya. Jadi mereka melakukan intimidasi sehingga peminjam depresi dan juga stres, sehingga mereka melakukan pinjaman ke tempat lain untuk membayar pinjolnya di aplikasi yang melakukan teroran dan intimidasi seperti itu. Secara finansial teman-teman, peminjam yang tidak membayar pinjol ilegal dapat mengalami kerugian yang lebih besar. Hal ini dikarenakan hutang yang awalnya kecil dapat membengkak akibat bunga dan denda yang tinggi. Selain itu, kesulitan juga dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lain di masa depan. Ya, ini saran gua teman-teman, pinjol ilegal itu nggak masuk OJK, jadi kalian nggak akan masuk slik OJK. Jadi aman-aman saja kalau kalian ingin gagal bayar ya. Nah, tips menghindari resiko tidak bayar pinjol ilegal itu cukup gampang teman-teman ya. Pastikan pinjol tersebut terdaftar di OJK ya. Pastikan pinjol tersebut terdaftar di OJK. Untuk menghindari risiko tidak membayar pinjol ilegal, ada beberapa tips yang dapat dilakukan antara lain. Pastikan pinjol tersebut terdaftar di OJK. Pinjol yang terdaftar di OJK telah memenuhi persyaratan dan diawasi oleh OJK, teman-teman. Baca perjanjian pinjaman dengan cermat. Pahamilah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, termasuk bunga, denda, dan biaya lainnya ya teman-teman. Jangan mudah tergiur dengan bunga yang rendah. Bunga yang rendah tidak selalu berarti menguntungkan kalian ya. Gunakan pinjol secara bijak saja teman-teman. Gunakan pinjol secara bijaksana. Selanjutnya, jika kalian sudah terlanjur terlilit hutang pinjol ya, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Cobalah untuk bernegosiasi dengan pinjol teman-teman ya. Anda dapat mencoba untuk bernegosiasi dengan pinjol untuk mendapatkan keringanan seperti pengurangan bunga atau denda ya. Laporkan pinjol ilegal ke pihak berwajib teman-teman. Jika Anda merasa tertekan dengan cara penagihan yang dilakukan oleh pinjol ilegal, Anda dapat melaporkan pinjol tersebut ke pihak berwajib ya. Selanjutnya, dapatkan bantuan dari lembaga keuangan atau lembaga swadaya masyarakat. Ada beberapa lembaga keuangan atau lembaga swadaya masyarakat yang menawarkan bantuan kepada masyarakat yang terlilit hutang pinjol ilegal. Dengan memahami risiko dan dampak tidak membayar pinjol ilegal, kalian dapat menghindari hal tersebut dan melindungi diri dari kerugian teman-teman. Seperti itu ya. Nah, buat kalian yang sudah terlanjur minjam di aplikasi pinjol ilegal ya, lebih baik kalian galbay saja teman-teman, karena pinjol ilegal itu tidak terdaftar di OJK dan aman untuk digagal bayarkan. Dan kita bangkrutkan pinjol ilegal karena telah menyengsarakan masyarakat luas teman-teman semua ya, seperti itu. Nah, tips aman gagal bayar yaitu kalian tinggal ganti kartu saja, install HP kalian, kemudian kalian pindah tempat tinggal, dan kalian aman teman-teman semua, dan kalian tidak akan diteror lagi oleh DC pinjol. Ada satu lagi ya, media sosial kalian ganti nama atau kalian hapus semua foto-foto kalian. Jangan samakan foto kalian ataupun nama kalian sesuai dengan KTP yang kalian lakukan untuk minjam di aplikasi pinjol ilegal. Seperti itu teman-teman. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.